Selamat siang Bu Ernawati, nama saya Gadis Anjay Kalimas dengan NIM 220180829 kelas A14 jurusan Accounting Information System mata pelajaran IT Budgeting dan kode dosen D3723. Saya akan menjelaskan mengenai nomor 1. Mengingat bahwa anggaran SURI mengizinkan hanya untuk menambah Bali atau Kim ke tim proyek ini, tetapi tidak keduanya. Pilihan apa yang akan rekomendasi untuknya? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban saya itu, saya lebih memilih Barry Fillmore. Kenapa? Karena saya terpikat dengan pilihan saya itu. Sebelumnya kan diceritakan SURI itu kan sedang meninjau pengembangan sistem menjamin berbasis kecerdasan buatan, yang fungsinya itu untuk mengawasi, menjamin emisi, meninjau elemen-elemen utama dari setiap aplikasi, memeriksa konsisten dalam keputusan menjamin emisi dan memastikan bahwa tidak ada faktor penting yang terlewatkan. Saya memilih Barry Fillmore karena dia banyak pengalaman dan perhatian untuk mengerjakan beberapa proyek yang harus dibuat untuk menyesuaikan pada sistem baru, dan Barry tampaknya juga bisa mengatasi masalah dan memperlancar transisi ke lingkungan kerja baru. Oleh karena itu, saya memilih Barry Fillmore karena merasa dia mampu untuk mengerjakan ini semua dan bisa membagi tugas dengan orang lain. Kalau dibandingkan dengan Kim, sebenarnya sama aja, tapi memiliki pandangan bagus itu sangat dibutuhkan. Dan Kim itu hanya memiliki pandangan yang cukup terhadap pandangan teknologi saja, sehingga menurut saya kurang sepertinya. Yang kedua, strategi apa yang Anda sarankan agar ditetapkan Nana untuk membantu memastikan tim proyek berfungsi dengan baik? 1. Membangun komunikasi yang baik. Untuk mencapai kemajuan ke perusahaan, sistem informasi yang terstruktur sangat dibutuhkan agar tidak jadi kesalahan dan berkomunikasi. Bila HRD melakukan kesalahan dan menyampaikan masuk salah satu pihak, maka dapat menyebabkan hubungan tidak berjalan dan baik. Membuat komunikasi dua arah antar pimpinan dan karyawan yang harmonis dan intens dapat mengurangi masalah miskomunikasi. Yang kedua, monitor proyek secara teratur. Memantau proyek ini menjadi lebih mudah dengan bantuan sistem manajemen proyek. Yang ketiga, lakukan evaluasi setelah penyelesaian proyek. Tujuan diadakan evaluasi supaya tidak ada konflik antar sesama yang bekerja adalah dengan meningkatkan pencapaian keberhasilan tujuan proyek, efektivitas pembangunan, efisiensi, dampak, dan juga berkelanjutan ke proyek. Yang keempat, adanya dukungan dari mereka yang menarik. Penting untuk mempertimbangkan dan memberi perhatian saat anggota tim sedang menyampaikan ide atau saran mereka. Soal nomor 3. Berdasarkan soal tersebut, maka masalah yang harus dipertimbangkan Susan yang akan mendukung pengembangan aplikasi perangkat lunak kostum secara in-house. Pertama, masalah yang harus dipertimbangkan Susan. Yang pertama, lonjakan pertumbuhan pada perusahaan baru yang sangat besar. Yang kedua, munculnya perangkat lunak pada kompensasi profesional. Ketiga, muncul beberapa prosedur yang berubah. Keempat, ketenaga kerjaan yang kecil. Kelima, adanya perubahan besar dalam perangkat lunak manajemen klien. Yang keenam, susah menawarkan layanan manajemen sumber dayanya. Yang ketujuh, tingkat kanan yang mengurangi jumlah pegawai, mungkin lebih secara politis dapat terima jika pekerjaan dilakukan secara eksternal, bahkan dengan biaya yang lebih tinggi daripada mempertahankan orang dalam bentuk usaha permanen. Yang kedua, biaya relatif. Kadang-kadang subkontraktor mungkin dapat menawarkan skala ekonomi dan karenanya biaya lebih rendah dibandingkan dengan tim pengembangan perangkat lunak internal. Manifestasi yang sangat penting dari ini adalah pekerjaan lepas pantai ke tempat lain daripada mempekerjakan personel terlatih dan dipekerjakan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Yang kesembilan, keterampilan khusus yang dibutuhkan. Proyek mungkin memerlukan keterampilan yang sangat khusus dan ini mungkin hanya tersedia dari organisasi tertentu. Yang ke-10, transfer resiko. Organisasi ini mungkin ingin mentransfer sebagian atau semua resiko teknik dalam kurung teknik data komersial ke pihak lain. Yang B, berdasarkan soal tersebut di atas, apakah masalah yang harus dipertimbangkan Susan yang akan mendukung pemberian paket perangkat lunak? Dalam konteksnya, proyek pengembangan sistem, kapan keputusan make first buy itu harus dibuat, bagaimana seharusnya Susan melanjutkan, jelaskan jawaban Anda. Masalah Susan adalah, Susan dan Nancy itu harus meneliti sebuah paket yang harus digunakan. Susan telah mendengar tentang perangkat lunak tersebut pada konferensi profesional yang dia hadiri, dan setidaknya pada awalnya perangkat lunak tersebut bekerja cukup baik untuk perusahaan.
Beberapa dari prosedur mereka harus diubah agar sesuai dengan paket, tapi mereka harus melakukannya dan bersiap untuk itu semua. Keputusan make first buy itu dibuat ketika salah satu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi. Ketika dari salah satu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi. Ada banyak faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan ini. Salah satunya adalah pertimbangan biaya. Selain tentu saja faktor seperti kompetensi atau kapabilitas produksi, volume atau kuantitas, kebijakan multi-score inventory, ataupun pertimbangan lain terkait strategi perusahaan. Seperti kita lihat dalam suatu masalah antara Susan yang harus mengembangkan aplikasi perangkat lunak secara in-house dan Susan Setanasi yang harus menawarkan layanan manajemen sumber daya manusia yang beragam faktor eksternal. Make or buy ini tidak hanya untuk barang, tetapi dapat diaplikasikan pada jasa. Intangible, misalnya, apakah lebih efisien bagi kita untuk melakukan perawatan dan perbaikan peralatan sendiri atau menyerahkan ke pihak luar, atau sebaliknya. Jika analisis dilakukan secara komprehensif dan akurat, keputusan make or buy ini seringkali memberikan peluang cost reduction yang sangat besar, baik di industri maupun manufaktur maupun non-manufaktur. Ketiga, Susan itu harus menjalankan bisnisnya agar bisa berkembang sampai luar dunia. Susan itu harus mulai merencanakan secara finansial untuk melaksanakan proyek semacam itu. Susan juga harus mempertimbangkan secara finansial agar Departemen IS mengembangkan aplikasi perangkat lunak khusus dan adanya pendukung perusahaan agar bisa berkembang sampai ke luar dunia. Yang pertama, memberikan nasihat tentang desain. Yang kedua, kumpulkan, pilih, verifikasi, dan evaluasi informasi. Yang ketiga, informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mendapatkan barang besar. Yang keempat, identifikasi organisasi yang dibutuhkan TI untuk memenuhi persyaratan pemrosesan, kontrol, dan pelaporan dengan data keuangan. Yang selanjutnya, menggunakan alat teknologi di tempat kerja untuk memudahkan penerapan. Yang selanjutnya, menerapkan standar etika profesional. Yang selanjutnya, Susan harus menjaga siklus pengembangan sistem SDLC saat mereka berencana mengembangkan aplikasi perangkat lunak khusus. Siklus hidup pengembangan sistem ini namun harus banyak digunakan metode pengembangan perangkat lunak dan metode akuisisi dikarenakan teknologi informasi. Ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Langkah pertama dalam siklus pengembangan sistem adalah komponen definisi masalah dari tahap analisis. Awal dari tahap analisis yang dipecah menjadi 3 bagian, yaitu teknisi, ekonomi, operasional. Desain. Desain itu sebuah proses penerapan solusi perangkat lunak untuk suatu atau lebih rangkaian masalah. Bagian terpenting dari desain perangkat lunak adalah analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang ketiga, implementasi. Tahap implementasi dari SDLC biasanya bentuk utama. Yang selanjutnya, instalasi langsung. Dalam hal ini, sistem lama dihapus dan diganti dengan perangkat lunak baru. Instalasi paralel. Ketika sistem lama dan baru dijalankan secara berdampingan sampai suatu saat, instalasi satu lokasi ini melibatkan penggunaan satu situs dengan instalasi beta atau uji coba untuk mengidentifikasi bug atau masalah penggunaan sebelum menggunakan perangkat lunak baru dalam skala besar. Yang selanjutnya, pemeliharaan dan dukungan. Peningkatan perangkat lunak dilakukan pada periode waktu reguler. Peningkatan tersebut sangat penting dalam perangkat lunak manajemen klien, karena perubahan pada informasi klien dan praktik penagihan sering terjadi. Berikut link yang saya cari untuk jawaban yang di atas. Beberapa link. Oke, terima kasih kepada Bu Erna. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Terima kasih dan selamat siang.